Halo, balik lagi. Anies ditinggalkan dari Timnas Amin. Ketua Nasdem Surya Paloh menunjukkan tanda-tanda merapat ke kubu Prabowo, dan PKB Caimin juga begitu. Setelah selesai resmi dibubarkannya Timnas Amin dan Koalisi Perubahan, gimana nasibnya Anies? Memang saya partai, kan timnya udah selesai, timnya. Kemudian saya bukan pimpinan partai, jadi saya warga negara sekarang, ya. Pemegang mandat konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan, bukan orang lain. Karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapat amanat adalah Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan menentukan seperti apa, dan kita hormati keputusannya. Oke, cukup ya? Anda diwakilkan. Nanti diundang pasti diundang. Ya, di sini Pak Surya Paloh tidak hadir dalam acara pembubaran Timnas Amin. Apakah tanda-tanda sudah capek dengan Anies? Semua orang yang mau menuju jabatan politik formal elected, bahkan non-elected, selected pun dia harus terdaftar di partai politik. Itu dia. Supaya partai politik ada juga isinya orang profesional, orang kaya, orang terkenal, orang berpintar, berpengetahuan. Ini enggak. Partai politik dibiarkan seperti tempat sampah, tapi nanti kalau perlu kekuasaan merapat-merapat sama partai politik. Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Saya sangat berharap kepada dia untuk, dia ini seorang doktor, belajar public policy, dia ngerti ilmu politik. Coba agak merenung agak dalam lah. Apa yang terjadi pada dirimu kemarin ini, pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya kita, waktu itu saya mau ngajak dia koreksi sistemnya dulu, dan mengajak dia untuk lebih tegas. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai, Bung Akbar. Nggak bisa. Semua karir itu ada sekolahnya, ada ada merit sistemnya, ada tangganya. Nggak bisa lagi begitu. Partai politik harus diperkuat. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh, aku ini terkenal loh, aku ini rame di TikTok, di segala macam loh. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh. Loh apa? Terus habis itu pengen menyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Ya, Anies ditampar keras yang merasa dirinya terkenal dan bisa memenangkan, tetapi nyatanya dia tanpa partai, yang seharusnya kalau menjadi pemimpin itu harus melewati semua. Kapan kita gulingkan Jokowi? Kapan kita kembali DPR untuk gulingkan Presiden Jokowi? Masa sedikit saja bisa gulingkan Soeharto. Kita 0103 begini banyak takut dengan Jokowi. Anda takut Jokowi? Anda takut Jokowi? Masa datangnya seperti ini? Harus Jokowi diturunkan. Jokowi perusak demokrasi. Presiden Jokowi gagal total. Ya, di sisi lain kader Nasdem teriak-teriak mau turunkan Jokowi, mau lengserkan Jokowi dan tolak Prabowo. Tetapi pentolannya ketum partai Nasdem malah merapat ke Pak Prabowo. Saya dan PKB berkomitmen kebersamaan untuk berjuang dalam mewujudkan perubahan itu akan terus kita lanjutkan dalam berbagai upaya dan ikhtiar yang bermacam-macam caranya, termasuk pendidikan politik, pencerdasan wawasan politik, dan perjuangan-perjuangan struktural maupun perjuangan politik lainnya. Yang terakhir tentu dengan keputusan MK ini
Berarti kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini, maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres tahun 2024. Semoga kepercayaan, kemenangan yang diberikan kepada pasangan nomor 2 ini bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, makmur untuk semua. Ya, Caimin sendiri sudah sah membubarkan Timnas Amin atau Koalisi Perubahan sudah selesai. Katakan bahwa koalisi Anies, yaitu koalisi perubahan, berubah jadi koalisi prabubaran. Sebenarnya memang koalisi ini sejak sebelum digagas udah bermasalah duluan. Ada beberapa fakta. Fakta pertama, ada 2 kingmaker atau matahari kembar di koalisi ini, yaitu Pak SBY sendiri dan juga Pak Surya Paloh. Dengan sejarah gesekan kepentingan di antara keduanya, yang sebenarnya kalau kita lihat sejarah, sudah lahir sejak pencapresan Pak SBY di pemilu 2004. Agak sulit mencapai kata sepakat mengenai masa depan koalisi yang umurnya seperti tahu bulat ini. Digoreng dadakan. Yang kedua, faktanya susah sepakati cawapres, ya. Sulitnya mencapai kata sepakat yang pertama, tentu saja soal siapa cawapresnya. Capresnya udah ada nih, selalu elektabilitasnya lagi-lagi konsisten di peringkat ketiga, cenderung menurun malah. Ya, mari simak berita dari tribunnews.com. Merapat ke kubu Prabowo, Surya Paloh mengaku sungkan minta jatah Menteri Nasdem dapat berapa kursi. Merapat kubu Presiden terpilih Prabowo, Surya Paloh mengaku sudah minta jatah menteri untuk sungkan. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem secara terang-terangan mengakui dirinya memang bersahabat dengan Prabowo. Ya, ada perasaan sungkan juga sih. Kan kemarin dia mendukung Anies, masa giliran kalah tiba-tiba bergabung. Anies Baswedan mengumumkan secara resmi pembubaran tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin. Anies mengatakan kendati Timnas resmi dibubarkan, bukan berarti perjuangan serta semangat perubahan ikut berakhir. Usai acara silaturahmi di kediaman Anies, pasangan Anies Muhaimin dengan didampingi istri masing-masing mengumumkan bahwa Timnas Amin resmi dibubarkan. Anies mengatakan pembubaran Timnas Amin dilakukan sebagai fase yang perlu diakhiri. Menurutnya Timnas Amin yang dipimpin Kapten Muhammad Syaugi telah bekerja keras secara terhormat dan mulia, sehingga jika pembentukan Timnas Amin diumumkan ke publik, maka pembubarannya juga harus diumumkan. Ditanya soal langkah ke depan, maka Anies menjawab sambil berkelakar soal istiqarah bersama Gus Imin. Sehat, Pak? Halo. Ya. Kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati, serius, dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat itu adalah pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin. Kata orang, anak abah udah bubar karena abahnya kalah. Siapa bilang tuh masih solid tuh berdua tuh sama Oblak. Gak ada kendor-kendornya gue mah. Tetap kita di jalur abah. Oh, tetap kita di jalur perubahan. Nih, gue warga Jakarta sama Oblak nih, warga Jagakarsa, gue warga Jakarta Timur, Klender. Tetap solid kita dukung abah, walaupun abah nggak menang. Kita udah merasakan 5 tahun. Nggak menang, nggak dimenangkan. Itu yang benarnya. Kita sudah merasakan 5 tahun nikmat di DKI Jakarta. Sebenarnya kita pengen berbagi kepada kalian seluruh Indonesia. Nah, tapi kalian nggak mau, malah milih joget-joget, makan gratis. Ya udah, mau diapain? Akhirnya mahasiswa demo. Oh, mahasiswa demo katanya tuh mahal tuh biaya apa tuh? Ujian. Biaya ujiannya mahal gila katanya. Berapa kali lipat itu? Ya, 10 kali lipat. Sampai 80 juta.
Udah nggak usah pusing. Kalau nggak sanggup bayar kuliah, nggak ujian, nggak sanggup, joget aja, joget di depan istana. Nggak usah sekolah, joget Gitu. aja udah. Ya, datang ke depan istana nanti sama Pak Wowo. Joget aja. Gitu, oke gas begitu. Susah amat. Siapa tahu jadi gratis dengan oke gas. Ya enggak? Ya enggak Bang Oblak? Ayo, gitu. Oke, gue mah bukan oke gas kalau gue mah. Oke LPG. Salam waras, akal sehat. Bisnisnya kita los. Setelah selesai putusan MK sudah keluar, kemudian tadi kami sudah menyampaikan pernyataan, teman-teman juga mungkin sudah lihat. Nah, kemudian kami silaturahmi kepada pimpinan partai-partai pengusung, jadi tadi ke DPP Nasdem, lalu malam ini ke DPP PKB, insyaallah besok ke PKS. Jadi itu aja sebenarnya kegiatannya, menyampaikan bahwa amanah yang dititipkan sudah dijalankan dan hasilnya kita sudah lihat sama-sama. Kita hormati proses sampai tuntas dan sekarang mari kita kawal ke depan supaya transisi. Dukung Prabowo Gibran, Surya Paloh ngaku sungkan minta jatah menteri. Partai Nasdem resmi menyatakan dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski begitu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku sungkan meminta jatah menteri ke Prabowo. Paloh mengaku belum ada pembahasan soal kursi menteri dengan Prabowo. Ia juga mengaku belum tahu akan atau tidaknya pembahasan tersebut. Kita belum tahu, memang yang punya otoritas untuk itu kan kalian tahu, kata Paloh kepada wartawan di Gedung Akademi Bela Negara, ABN, Nasdem, Jakarta Selatan, Jaksel, Kamis, 2 Mei 2024. Paloh mengaku bersahabat lama dengan Prabowo. Namun ia sungkan meminta jatah menteri ke Prabowo. Iya, sahabat. Iya, minta. Kan ada perasaan sungkan-sungkan juga kan hahaha, tuturnya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh langsung bertemu dengan Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto pada Kamis 25 April kemarin, di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Surya Paloh menyatakan dukungan ke pemerintahan periode 2024 hingga 2029 Prabowo Gibran adalah pilihan yang terbaik. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal, saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki, kata Surya Paloh. Kamis, Paloh mengatakan dari diskusi dengan semua pihak, opsi bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Waduh, ngeri banget ucapan Bang Surya Paloh ini. Katanya mau memperjuangkan perubahan sampai segitunya, tetapi giliran kalah ujung-ujungnya merapat ke Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dukungan ke pemerintahan periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Surya Paloh menganggap hal itu adalah pilihan yang terbaik. Surya Paloh menyatakan sejujurnya ia berkontemplasi untuk hal itu. Sebuah proses perenungan yang cukup lama menuju ke arah itu. Sampai akhirnya ia berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang ia miliki. Surya Paloh mengatakan dari hasil diskusi dengan semua pihak, ia menentukan jika opsi bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Surya Paloh menegaskan hal itu adalah pilihan dari Partai Nasdem. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, demikian cuplikan video bahwa menunjukkan Surya Paloh dan para partai Timnas Amin
merapat ke Pak Prabowo. Gimana nasib Anies selanjutnya? Sekian dan terima kasih.